Halo investors, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya EHSG itu? Kenapa setiap hari para investor selalu ngomongin naik turunnya EHSG? Dan yang paling penting, bagaimana IHSG bisa mempengaruhi keputusan investasi kalian? Di video ini, kita akan bedah tuntas IHSG dari A sampai Z. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Karena di akhir video ada tips rahasia cara membaca pergerakan IHSG. Coba deh, berapa dari kalian yang pernah bingung? IHSG lagi hijau tapi saham kalian malah merah. Atau sebaliknya, IHSG turun tapi portfolio kalian naik? Nah, ini yang sering bikin investor pemula frustasi. Mereka pikir kalau IHSG naik, semua saham pasti ikut naik juga. Salah besar. Oke guys, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih sebenarnya IHSG itu? Pertama, IHSG adalah indikator kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi bayangkan ya, ada ratusan perusahaan yang listing di BI, mulai dari ban, tambang, consumer goods, sampai teknologi. Nah, IHSG ini ngumpulin semua pergerakan harga saham tersebut jadi satu angka. Tapi yang unik nih, IHSG nggak pakai perhitungan rata-rata biasa. Dia menggunakan metode rata-rata tertimbang kapitalisasi pasar. Maksudnya gimana? Jadi perusahaan besar kayak Bank BCA atau Telkom, yang kapitalisasi pasarnya triliunan rupiah, punya pengaruh lebih besar terhadap IHSG dibanding perusahaan kecil yang cuma puluhan miliar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, IHSG meliputi hampir semua perusahaan yang tercatat dari berbagai sektor. Jadi dia benar-benar memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Think of it this way, kalau ekonomi Indonesia lagi bagus, mayoritas perusahaan akan perform well dan IHSG naik. Kalau ada masalah ekonomi, IHSG akan refleks itu juga. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting. Mengapa sih IHSG begitu krusial bagi investor? Kenapa setiap pagi investor pertama kali cek IHSG dulu sebelum lihat portfolio mereka? Pertama, IHSG berfungsi sebagai termometer utama kesehatan ekonomi dan pasar modal Indonesia. Bayangkan IHSG ini seperti termometer di tubuh kalian. Kalau IHSG consistently naik, artinya investor optimis dengan masa depan ekonomi Indonesia. Tapi kalau terus merah dan volatil, ada indikasi masalah di ekonomi makro. Pergerakannya dapat mengindikasikan sentimen investor dan kondisi makroekonomi. Misalnya, pas pandemi tahun 2020 kemarin, IHSG sempat crash ke level 3.900-an, reflecting pesimisme dan uncertainty di pasar. Yang kedua, ini yang paling praktis buat kalian sebagai investor. IHSG adalah kompas untuk mengidentifikasi tren pasar. Apakah sedang bullish, bearish, atau sideways? Kenapa ini penting? Karena ini krusial untuk keputusan jual beli kalian. Kalau IHSG lagi strong uptrend, mungkin saatnya averaging up di blue chips. Kalau bearish, better wait atau bahkan take a profit dulu. Dan yang ketiga, IHSG membantu investor dalam menentukan alokasi aset, diversifikasi portfolio, dan timing yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar. Think about it. Kalau IHSG lagi di level historical low, ini bisa jadi opportunity untuk increase exposure ke saham Indonesia. Sebaliknya, kalau udah overvalued, mungkin saatnya rebalancing ke aset kelas lain. Dan ingat quote ini guys, pahami IHSG, pahami pula potensi arah pasar Anda. This is not just a catchy phrase, tapi benar-benar kunci sukses di pasar modal. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara praktis memanfaatkan IHSG untuk strategi investasi kalian? Ini bukan teori lagi ya, tapi actionable strategis yang bisa langsung kalian terapkan. Strategi pertama, analisis tren. Pantau pergerakan IHSG untuk mengonfirmasi tren pasar. Jika IHSG naik, kemungkinan besar banyak saham juga akan ikut naik. Tapi ingat, ini bukan garansi ya. Yang perlu kalian perhatikan
adalah strength of the trend. Kalau IHSG naik, tapi dengan volume rendah, hati-hati. Bisa jadi false signal. Always confirm dengan volume dan momentum indicators. Strategi kedua, gunakan IHSG sebagai tolok ukur atau benchmark untuk menilai kinerja portfolio kalian. Apakah investasi kalian mengunggul atau tertinggal dari pasar? Simple rule, kalau portfolio kalian consistently underperform IHSG, mungkin saatnya review stock picking strategi kalian. Sebaliknya, kalau outperform IHSG, good job. Tapi tetap waspada, jangan overconfident. Strategi ketiga, dan ini krusial banget, manajemen risiko. Saat IHSG menunjukkan sinyal pelemahan, pertimbangkan untuk mengurangi exposure risiko atau melakukan diversifikasi lebih lanjut. Contoh praktis, kalau IHSG break major support level, ini bisa jadi early warning. Maybe it as time untuk reduce position size, atau pindah sebagian dana ke defensive stocks kayak consumer staples atau utilities. Dan strategi terakhir, khusus untuk long-term investors, untuk investor jangka panjang, fluktuasi harian IHSG mungkin kurang relevan. Fokus pada tren makro dan fundamental ekonomi yang lebih besar. Think big picture. Indonesia masih emerging market dengan demographic dividend. Short-term volatility is just noise. Yang penting adalah long-term growth trajectory. Sebelum kita tutup, ini beberapa insider tips yang jarang dibahas. Secret tip 1. IHSG Momentum Divergence. Watch out untuk divergence antara IHSG dan individual sectors. Kalau banking sektor lagi strong, tapi IHSG sideways, ada opportunity untuk sektor rotation play. Secret tip 2, Global Correlation. IHSG strongly correlated dengan regional markets. Monitor Hang Seng, STI Singapore, dan SIT Thailand. Kalau regional markets lagi bullish tapi IHSG lagging, potensial catch-up opportunity. Secret tip 3, Seasonal Patterns. IHSG punya seasonal tendency. Historically, Q4 sering perform better karena window dressing efforts dari institutional investors. Oke guys, mari kita recap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, IHSG bukan cuma angka di layar, tapi barometer kesehatan ekonomi Indonesia yang bisa guide investment decisions kalian. Kedua, ada 4 strategi praktis yang bisa langsung kalian implement. Trend analysis, performance benchmark, risk management, dan long-term perspective. Dan yang paling penting, remember guys, IHSG adalah tool yang powerful, tapi bukan holy grail. Successful investing tetap butuh comprehensive research, proper risk management, dan disiplin. Kalau video ini helpful untuk kalian, jangan lupa smash that like button. Subscribe juga kalau kalian mau dapat update terbaru soal investasi dan analisis pasar. Dan yang paling penting, drop di comment section, strategi mana yang paling menarik buat kalian? Atau ada pengalaman menarik menggunakan IHSG dalam trading? Share dong. Next video, kita akan bahas cara membaca technical indicators yang complement IHSG analysis. So stay tuned, dan ingat invest smart, not hard. See you in the next video, and happy investing.